Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang konten pertama kemarin tentang fluida dinamis, tentang venturimeter. Dan saat ini sekarang kita akan melanjutkan materinya tentang prinsip Bernoulli. Jadi apa sih hubungannya kontinuitas kemarin dengan prinsip Bernoulli? Sebelumnya kita lihat video berikut ini. Nah, ini adalah prinsip kontinuitas yang kemarin kita pelajari. Jadi kan di sini ada massa jenis fluida, rho 1 ini juga rho 2. Awalnya dia bergerak pada suatu pipa, dari pipa besar ke pipa kecil, berarti ada A1, kecepatan 1, kemudian A2, V2, seperti ini. Karena massa jenisnya sama kan, dalam suatu pipa ini dialir air, atau misalnya air, itu kan sama, berarti rho 1 sama dengan rho 2, jadinya A1 V1 sama dengan A2 V2. Ini nilainya konstan. Ini adalah prinsip kontinuitas yang kemarin kita pelajari. Selanjutnya kalau misalnya ada fluida yang mengalir pada pipa yang memiliki perbedaan ketinggian. Jadi kalau misalnya ini ada ketinggian yang pertama, ketinggian yang kedua. Misalnya kalau di rumah itu punya rumah 2 lantai, kemudian ada saluran air pipa, kemudian dialirkan maksudnya, dialirkan dari lantai 1 ke lantai 2. Itu kan berarti terdapat perbedaan ketinggian. Nah, itu prinsipnya dapat dikerjakan dengan prinsip Bernoulli. Jadi kan ada perbedaan, udah volumenya beda, sini kecepatannya pasti beda kan, sini besar sini kecil, kemudian ada perbedaan ketinggian, kemudian ada perbedaan tekanan yang pasti. Jadi prinsip Bernoulli itu besarnya P plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH sama dengan konstan. Ini adalah prinsip Bernoulli. Ini ada H1, ini ada A1, ada P1, kemudian ada H2, P2 sama A2. Nah, ini kan pada posisi ini berarti dia A-nya lebih besar. V-nya kurang dari, karena kan lebih besar. Ini V-nya lebih besar di V di sini. Ini adalah prinsip Bernoulli. Ini ada contohnya kayaknya. Nah, ini adalah prinsip dari hukum Bernoulli. Jadi kalau saya jelaskan sebentar. Jadi asas Bernoulli itu merupakan jumlah tekanan P, energi kinetik persatuan volume setengah rho V2 kuadrat, dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita substitusikan, Bernoulli, jadi penjumlahan antara tekanan P ditambah dengan EK, energi kinetik persatuan volume, ditambah dengan energi potensial persatuan volume itu sama dengan konstan. Kita jabarkan, kita uraikan, besarnya P per P, kemudian EK itu adalah setengah MV kuadrat dibagi dengan volume ditambah dengan M kali G kali H per volume sama dengan konstan.
Nah, kita tahu bahwa besarnya rho, massa jenis, rho itu sama dengan massa per volume, massa tiap satuan volume ini. Jadi di sini kita punya M per V, ini juga ada M per V. Nah, kalau disubstitusi dengan atau diganti dengan rho, maka persamaan Bernoullinya menjadi seperti ini. P plus setengah rho nah ini, jadi saya ulangi lagi, besarnya prinsip Bernoulli itu P plus EK per V ditambah dengan EP per V sama dengan konstan. Kita uraikan, P sama dengan setengah MV kuadrat per volume ditambah dengan MGH per volume sama dengan konstan. Jadi kalau rho kita substitusikan nilai rho itu sama dengan massa per volume. Di sini ada massa per volume, massa per volume. Jadi persamaan dari prinsip Bernoulli menjadi T ditambah setengah M per V sama dengan rho. Jadi rho V kuadrat ditambah dengan rho G sama dengan konstan. Seperti ini. Ini adalah persamaan dari prinsip Bernoulli. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan menggambarkan sesuai dengan apa yang dicontohkan pada video tersebut. Jadi ini kita misalnya ada pipa pada lantai pertama, pada ketinggian yang pertama, kemudian kita akan mengalirkannya pada ketinggian yang kedua. Jadi kadarnya seperti ini. Ini yang sama ya. Kemudian kita uraikan. Di sini ada luas penampang 1, A1, berarti dia punya kecepatan yang pertama, V1. Misalnya ini posisi tanahnya dari sini, jadi dia memiliki ketinggian, ini adalah A1. Di sini ada A2, di sini ada A2, di sini ada V2. Kemudian otomatis tekanannya juga berbeda. Di sini ada P1, di sini ada P2. Kita masukkan prinsip hukum Bernoulli-nya. Berarti kan ini ada posisi 1 sama dengan posisi 2. Berarti P1 plus setengah rho V1 kuadrat, ini V kecepatan ya, ditambah dengan rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat ditambah dengan rho GH2. Ini seperti ini. Jadi prinsipnya Bernoulli itu seperti ini saja. Contoh aplikasinya itu nanti pada pertemuan yang akan datang atau pertemuan yang akan datang lagi tentang prinsip pesawat terbang. Jadi kenapa pesawat terbang itu bisa terbang itu menggunakan prinsip Bernoulli. Jadi seperti itu. Jadi kenapa kok pesawat itu bisa terbang, kita menggunakan prinsip Bernoulli. Ini untuk ini adalah contoh soal dari prinsip Bernoulli atau hukum Bernoulli. Nah ini adalah soal UN Fisika SMA 2013-2014 nomor 15. Pada gambar air dipompa dengan kompresor bertekanan 120 kilopascal, Berarti ini ada P1 memasuki pipa bagian bawah. Berarti ini P1-nya adalah 120 kPa. Mengalir dengan kecepatan V1-nya ini. Kemudian ada massa jenis airnya 1000. Tentukanlah tekanan pada posisi yang kedua, berarti PB. Di sini ada ketinggiannya 2 meter, yang satunya tidak memiliki ketinggian. Jari-jarinya ada 12 cm dan 6 cm. Berarti kita menyelesaikannya dengan prinsip persamaan Bernoulli. Jadi P1 ditambah dengan setengah rho V1 kuadrat ditambah dengan rho GH1
sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. P yang awalnya adalah 120.000 kPa, berarti kan 120.000 ini ditambah dengan setengah, rho-nya adalah 1000, V1. Kita tidak tahu nilainya V1. V1 sudah diketahui 1 meter per second, V2-nya tidak tahu. Jadi untuk mencari V2 kita menggunakan prinsip kontinuitas yang kemarin, berarti menggunakan A1 V1 sama dengan A2 V2. Begitu. Jadi coba saya kerjakan di depan. Jadi contohnya di situ diketahui nilai R1 itu adalah 12 cm, R2 sama dengan 6 cm, kemudian R2 6 cm, kemudian ada V1-nya 1 meter per second kuadrat, 1 meter per second, kemudian P1-nya adalah 120 kPa. Tentukanlah nilai dari P2 tadi. Ya, P2, tentukan nilai dari P2. Nah, jadi kita masukkan ke prinsip Bernoulli. Itu ada diketahui H1 juga. Bentar saya lihat soalnya. Itu nilai H1-nya adalah H1 0, kemudian H2-nya adalah 2 meter. H1 sama dengan 0, H2-nya sama dengan 2 meter. Berarti dia diukurnya dari ini. Press di tanah. Jadi dia pipa yang pertama itu dia nempel di tanah, dan pipa yang kedua juga ini. Seperti itu. Jadi kita masukkan P1-nya adalah 120.000 ditambah dengan setengah, massa jenisnya adalah 1000 kali P1-nya adalah 1 kuadrat ditambah dengan rho GH1. H1-nya kan sama dengan 0, berarti langsung aja 0. Kemudian P2-nya adalah, kita cari P2, kemudian ditambah setengah, rho-nya 1000, V2-nya kita belum tahu, jadi V2-nya kita cari dulu sini menggunakan kontinuitas A1 V1 sama dengan A2 V2. A1-nya berarti kita langsung menggunakan R1, berarti R1 kuadrat V1 ditambah dengan R2 kuadrat V2. Berarti ini ada 12 kuadrat kali V1-nya 1, 6 kuadrat kali V2. Berarti ini 100, ini 12 kali 12 dibagi 6 kali 6 sama dengan V2. Berarti ini ada 2, ini 2, berarti 2 kali 2, 4. Berarti V2 adalah 4 meter per second. Tuh, berarti ini 4 kuadrat ditambah dengan rho GH2-nya ada, rho-nya 1000, G-nya 10, G-nya 10, hanya 2 meter. Jadi ini berarti nilainya adalah 500 tambah 120.000 berarti 120.500 sama dengan P2 ditambah ini berarti dia 500 kali 16, 500 kali 16 kali 5 berarti kalau 3 5 800 ditambah 8.000 ditambah dengan 20.000. Jadi nilai P2 itu sama dengan 120.500 dikurangi
Jadi 120.500 dikurangi 28.000. Berarti 500 ini 129. Berarti 92.500. Berarti kan ini sama dengan 2,5 kPa. 92,5 kPa. Berarti jawabannya yang D. Itu adalah contohnya. Untuk lebih jelasnya, sebentar kameranya saya angkat. Tuh. Jadi nilai R1-nya berapa, diketahui berapa, yang terus dimasukkan ke persamaan monominya, konstan P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat tambah dengan rho V1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho V2. Kita cari variabel yang belum ada isinya, kemudian kita hitung cari P2-nya, ketemu 92,5 kPa. Terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat dan semangat belajar fisikanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.